melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Puji Tuhan. Siapa yang tidak taat kepada anak tidak akan lihat hidup. Ingat, yang pertama dalam takut akan Tuhan adalah taat. Sama percaya dan setelah itu menjadi taat. Jangan lupa, iblis pun takut kepada Tuhan, ya kan? Karena dia adalah ciptaan juga ya. Dulu iblis adalah malaikat. Tetapi apakah iblis taat sama Tuhan? Memberontak. Tidak. Nah, tidak taat ya. Makanya dia jadi iblis. Nah, terus ya jadi malaikat terus kan. Jadi yang pertama harus taat. Ya, setelah kita takut percaya, pertama harus taat. Taat ini apa artinya? Kita berusaha terus untuk mencari Tuhan. Ya, itulah artinya menjadi taat. Kita harus berusaha untuk mencari Tuhan. Nah, satu orang yang percaya Amsal 28 ayat 5. Amsal 28 ayat 5. Amsal 28 ayat 5. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Ya. Orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Kalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk mengerti segala sesuatu. Ya. Justru orang yang jahat, dia tidak akan mengerti akan keadilan. Nah, kita akan baca lagi beberapa ayat mengenai mencari Tuhan ini, karena mengenai keadilan, kemudian belas kasihan ini akan kita lihat muncul terus di dalam seluruh Alkitab. Tapi saya akan ambil dalam dua kitab saja. Yang pertama dari Amos 5 ayat 4 sampai 6 dan ayat 14 sampai 15. Dan kita satu dari wanita membaca. Dan kemudian yang pria bisa mempersiapkan Zefanya 2 ayat 3. Ya. Kita mulai dulu dari Amos 5 ayat 46 dan 14 sampai 15. Silakan satu orang, Pak. Wanita. Amos 5 ayat 4 sampai 6 wanita. Amos 5 ayat 4 sampai 6. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Lanjutkan ayat 14 sampai 16. Ayat 14. Pasal yang sama. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ya. Ayat 16. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku, di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Oke, terima kasih.
Kita baca satu lagi dari Zefania 2 ayat 3. Zefania 2 ayat 3. Iya, orang. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindungi pada hari kemurkaan Allah. Terima kasih. Jadi dari dua bacaan itu kita melihat ada dua hal ya, yang terus-terus berulang. Keadilan, kerendahan hati, carilah kebaikan, ya, dan jauhilah kejahatan. Ini adalah dua hal yang penting di hadapan Tuhan. Lakukan keadilan, rendahkan hati kita, jauhilah kejahatan. Nah, saya mau tekankan satu sebelum saya tutup. Keadilan itu bukan berarti kita bersama rata ya. Misalnya satu kue dibagi berlima, itu kalau konsep kue. Tapi keadilan bukan memperlakukan orang sama rata, tapi bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan sudah memberikan hukum-hukumnya, kita melakukan hukum Tuhan itu dengan tepat. Itulah keadilan di mata Tuhan. Bukan semua sama rata, semua harus jongkok, berdiri, duduk, semua sama rata. Jadi keadilan adalah melakukan hukum Tuhan. Kita baca terakhir dari Mazmur 119 ayat 97 sampai 105. Itu kita mengenai bagaimana mencari Tuhan. Mazmur 119 ayat 97 sampai 105. Mazmur 119 ayat 97. Betapa mencintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat dari bacaan kita terakhir ini, merenungkan firman Tuhan itu adalah permulaan daripada mendapatkan hikmat. Ya. Bagaimana kita mendapatkan hikmat? Tadi kan dari pertama itu adalah kita pertanyakan. Ya. Jawabannya adalah di dalam Mazmur ini. Pertama, bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dalam ayat 98 dibilang, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, kita harus memegang titah Tuhan. Memegang titah Tuhan ini apa? Adalah sama dengan menjauhi kejahatan. Kita baca di ayat 100 dan 101. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Coba, karena kalau kita memegang titah-titah Tuhan, kita bisa lebih mengerti daripada orang-orang tua. Orang-orang tua di sini sebenarnya simbol bagi kayak orang-orang yang bijaksana ya. Itu orang semakin bertambah umur, semakin mempunyai banyak pengalaman,
akan semakin bijaksana. Tapi orang yang memegang kitab-kitab Tuhan lebih mengerti daripada orang-orang yang bijaksana. Dan memegang kitab Tuhan itu artinya adalah apa? Menahan kaki dari segala kejahatan. Kalau enggak, bagaimana kita bisa berpegang pada firman Tuhan? Nah, itu yang disebut di ayat 101 sini. Terhadap segala kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman. Kalau kita mau mencoba berpegang pada firman Tuhan, tapi terus melakukan kejahatan, terus berbohong, terus mencontek, terus menggosipin orang, terus menjelek-jelekan orang, apa bisa kita menjadi bijaksana? Tidak ya? Itu tidak menjauhi kejahatan, itu malah melakukan kejahatan. Jadi kalau kalian mau menjadi mendapatkan hikmat, jauhi kejahatan, supaya kalian bisa memegang firman Tuhan. Yang ketiga, jangan menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Jangan ingin untuk melakukan hal yang tidak baik. Sekali lagi, banyak sekali godaan di sekitar kita. Keluar sedikit dari kompleks, itu udah banyak sekali godaan. Jangan banyak ini itu segala macam. Pistor, yang lihat aplikasi. Jangankan harus keluar kompleks, ya handphone aja banyak sekali aplikasi dan informasi yang bisa didapatkan. Ya kan? Jangan ingin menyimpang dari hukum-hukum. Jauhi kejahatan, jauhi godaan. Jangan coba-coba melihat-lihat hal yang tak bagus di handphone. Jauhi. Ya, kalau kita membiarkan diri kita digoda, kita tidak bisa berpegang pada hukum Tuhan. Lagi kita tidak bisa mendapatkan. Dan terakhir, bencilah segala jalan dusta. Jangan berbohong tadi saya kasih. Mencontek adalah salah satu bentuk berbohong, karena itu kalian tidak jujur. Semua harus dilakukan sendiri. Jangan berdusta. Dengan kita tidak berdusta, kita bisa memelihara Tuhan, memelihara firman Tuhan, sehingga firman Tuhan akhirnya menjadi pelita bagi kaki kita, dan menjadi terang bagi jalan kita, menyinari semua pekerjaan kita, dan kita akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan untuk memilih jalan yang benar. Mari kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami bisa membaca firman-Mu. Tuhan mengingatkan kami untuk bisa taat padamu, takut kepadamu, cari dan mentaati firman-Mu, dan merenungkannya, melakukannya di dalam setiap hidup kami, supaya kami bisa mendapatkan hikmat dan menjalani hidup kami dengan bertanggung jawab. Terima kasih ya Bapak. Tuhan Yesus kami. Amin. Mari kita memulai acara. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Kiranya apa yang kita dengar bisa kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih juga buat hambanya. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati baik dalam keluarga, pelayanan dan pekerjaan. Dan pada saat ini kita akan memberikan setiap doa pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Kepada petugas dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, sehingga mulai dari awal kami mulaikan ibadah ini Tuhan, dan sebentar lagi kami berdiri, Kau telah menyertai kami. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang telah kami dengar dari hamba-Mu, biar apa yang kami dengar dapat menjadi implementasi dalam kehidupan kami. Di surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin negara Kesatuan Republik Indonesia, dari pusat sampai ke daerah, pemimpin-pemimpin daerah, yang diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan, supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam,
kerusuhan serta berita-berita hoax atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan. Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi pandemi saat ini. Ya, segera berlalu. Kami percaya bahwa kesehatan dan damai sejahtera menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah berikan hikmat bagi pemimpin yang telah ditunjuk untuk menangani kondisi ini, juga para medis dan rumah sakit, agar diberikan kekuatan ilahi dalam berjuang. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan yang dilaksanakan secara online maupun offline atau tatap muka, supaya dapat berjalan dengan baik, dan kiranya segala kebijakan yang telah diambil dan diputuskan untuk kemajuan bangsa dan negara, supaya Tuhan selalu cukupkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi ekonomi, supaya perekonomian bangsa dan negara kami kembali menguat dan dipulihkan meskipun masih mengalami dampak pandemi. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita masih tetap berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama untuk PT Santosa Asijaya. Bapak yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan, karyawati di kantor pusat Condet dan Geraha Zima, agar diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja. Kami juga berdoa untuk setiap level manajemen agar dapat tercipta manajerial yang sistematik dan terintegrasi antara pimpinan, proyek, keuangan, dan bagian tender. Senantiasa Tuhan menjauhkan dari kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kesalahan keputusan dan kelalaian bekerja. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan proyek pelayanan teknik yang sedang berjalan di unit induk distribusi PLN area Kabupaten Cirebon, PLN area Kabupaten Cimahi, PLN Kabupaten area Indramayu, PLN area Kabupaten Tasikmalaya. Kiranya semua pengurus region, Bapak Teddy Rohendi dan Pak Hendi, serta semua site manajernya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugasnya, dan pekerjaan ini mendatangkan keberuntungan bagi perusahaan. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan proyek MS Site Anwa dari PT Adikarya Persada Gedung, agar semua dapat berjalan dengan lancar dan baik, sehingga PT Santosa Asijaya mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kami juga mau berdoa untuk pembangunan Wisma Santosa Asi di Jalan Halim Perdana Kusuma. Kiranya dalam proses pembangunan dipermudah dan segala kebutuhan operasional yang dibutuhkan Tuhan mencukupkan. Inilah semua pokok doa ini. Kami percaya dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih tetap berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk tender marketing dan cash flow PT Santosa Asijaya, PT Tunas Berkat Sentosa, dan PT Multi Karya Trusindo. Kami berdoa untuk rencana kelanjutan tender-tender PLN di bidang pelayanan teknik atau Yantek, rencana tender PLN di bidang SKTT 150 KV atau SKTM 20 KV, rencana tender PLN di bidang GIS atau GI, serta lelang penawaran sistem elektronik dan proyek-proyek lainnya. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan terjadi di sini dengan membuka kesempatan maupun peluang yang mana PT Santosa Asijaya mengikutinya dan dipercayai mengerjakannya. Kami juga berdoa dalam doa kiranya Tuhan membuka jalan supaya PT Santosa Asijaya, PT Tunas Berkat Sentosa, PT Multi Karya Trusindo beroleh pekerjaan dari proyek pipanisasi dari Pertamina, Pertagas, PGN Solution, juga proyek-proyek dari badan usaha milik negara
seperti pipanisasi air bersih atau spam di wilayah Brebes, Batang, dan wilayah lainnya, dan pipanisasi air limbah atau IPAL di berbagai wilayah. Kami bersatu hati memohon kiranya kasih Tuhan Yesus mengalir memberkati ketiga perusahaan ini. Kami juga berdoa, ya Tuhan kami yang bertata di atas kerajaan. Kami berdoa untuk kelanjutan proyek SPAM Jatiluhur, yaitu area Bekasi, kiranya dapat dipercayai semua kepada PT Santosa Asijaya, dan berdoa kiranya PT Wijaya Karya dapat mempercayakan PT Santosa Asijaya untuk mengerjakan SPAM Semarang Barat. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengadaan dana bagi pelaksanaan proyek-proyek yang sudah didapat maupun yang sedang berproses atau direncanakan, supaya diberikan kelancaran keuangan dan kiranya semua bentuk jalannya penagihan keuangan tidak mengalami kendala dan ketiga perusahaan ini mendapatkan keuntungan. Semua pokok doa ini Tuhan, kami percaya dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kita tetap berdoa. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk STT KSM Santosa ASI. Kami berdoa untuk seluruh sesi dan staf serta sivitas akademika agar memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Kami juga berdoa untuk keluarga para dosen sesi dan staf yang bekerja di STT KSM. Senantiasa Tuhan memberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera, dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap para mahasiswa-mahasiswi STT KSM semester 8 yang sedang PPL. Senantiasa Tuhan yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk semester 6 tanggal 4 Februari 2022 pengumpulan proposal skripsi. Senantiasa Tuhan yang akan memberkati dan menolong. Kami juga berdoa untuk semester 2 dan semester 4 agar diberikan kesehatan, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan, tanggung jawab, dan semakin teguh dalam panggilan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga para mahasiswa-mahasiswi agar diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka, ruangan perkuliahan supaya dapat memenuhi standar kesehatan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kami juga berdoa untuk kampus IKSM Santosa ASI di Provinsi Jambi, kiranya Tuhan yang akan memberkati. Kami juga berdoa untuk penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru pada tahun 2022, kiranya Tuhan yang akan memberkati, mendatangkan hamba-hamba Tuhan yang mau dibentuk di tempat ini. Kami juga berdoa untuk pembangunan lab school dan ruang praise and worship agar dapat terlaksana dengan baik. Telah menjadi setiap pokok doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Lembaga Santosa ASI dan penginjilan. Kami berdoa untuk pembangunan gereja Santosa ASI di seluruh Indonesia dengan 100 gereja pada tahun 2030 dan 1000 pastoral pada tahun 2050. Tuhan Yesus yang maha baik, kiranya Engkau ulurkan pertolongan kepada Santosa ASI ini Tuhan, dalam pengadaan dana-dana bahkan orang-orang yang akan mengerjakannya. Kami juga berdoa untuk channel TV Santosa ASI, biarlah Tuhan setiap program yang dijalankan, banyak jiwa-jiwa yang ingin mengenal bahkan mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan PAUD terpadu sebanyak 33 kampus di berbagai tempat di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau lainnya. Biarlah Tuhan dengan adanya PAUD ini, banyak anak-anak Kristus yang berkarakter berkembang di dalam nama-Mu. Kami juga terus berdoa untuk proses pembangunan PAUD di Jalan Condet Raya nomor 17, kiranya apa yang menjadi visi dan misi lembaga tercapai dan menjadi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus.
Kami terus berdoa untuk penginjilan misionaris Santosa Asih di seluruh Indonesia. Kiranya melalui penginjilan ini, banyak jiwa-jiwa yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bahkan Tuhan, untuk setiap kendala, tantangan, dan rintangan yang mereka hadapi di lapangan, biarlah Tuhan kiranya turun tangan kepada mereka. Biarlah Tuhan Engkau ulurkan pertolongan untuk setiap beradaptasi di tempat mereka. Biarlah Engkau permudah supaya mereka dapat memahami lingkungan mereka. Kami juga berdoa untuk perjuangan mendapatkan SK perpanjangan akreditasi BAN PT untuk S2 Prodi Pendidikan Agama Kristen, dan berdoa untuk perizinan untuk S2 program studi Magister Teologi. Kami berdoa untuk berdirinya 7 bendahara yang jujur untuk mengurus penggembalaan domba-domba Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pertemukan lembaga Santosa Asih ini dengan orang-orang yang jujur, yang ingin melayani Tuhan, yang bekerja bertanggung jawab untuk memegang apapun yang ditugaskan dalam lembaga Santosa Asih ini. Kami juga berdoa untuk berdirinya Universitas Santosa Asih dengan 5 fakultas, yaitu Fakultas Teologi, Fakultas Hukum, Fakultas Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Olahraga. Tuhan Yesus, jika Engkau mengizinkan, jika Engkau mengkehendaki dengan hadirnya Universitas Santosa Asih ini, biarlah kiranya Tuhan menghadirkan ini, Tuhan mengadakan sebagaimana seharusnya, supaya Tuhan nama-Mu semakin dipermuliakan di dunia ini, karena kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan untuk lembaga Santosa Asih ini. Kami terus berdoa untuk komunitas Injili Santosa Asih, kiranya kami beroleh kasih karunia Tuhan, dan berdoa untuk channel Santosa Joyful Kids dan channel Santosa Asih Ministry, agar semua rencana atau program yang dibuat mendapat berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Dan Tuhan, siapapun yang tergolong dalam channel ini, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kerjasama yang baik, supaya program ini dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, dari pulau dan benua. Kiranya firman Tuhan terdengar sampai ke ujung bumi, dan banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk melayani, mengasihi Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja jalanan, supaya cara hidup gereja dapat melaksanakan tugas dan panggilannya dalam pencapaian iman, pengharapan, dan kasih. Inilah Tuhan yang menjadi seruan dan permohonan kami, Tuhan. Di atas segalanya itu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kami, bukan kehendak kami. Inilah kami dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Dengan kerendahan hati, kami sampaikan doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman. Haleluya. Amin. Bersama kita bangkit berdiri dan mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan kembali dan melanjutkan saat itu. Saat teduh selesai, ibadah kita telah selesai. Shalom. Shalom. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Shalom. Ya, seperti yang sudah diumumkan, nanti akan ada ibadah alumni, ya Dea. Jadi yang sudah dibagi tugas sama Kak Sastra, siapa aja? Perbolehkan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ini kan cuma 6. Nanti yang lain biar Sastra nanti yang membackup ya. Karena mungkin ada anak, mungkin sekitar 35 anak. Nanti boleh bantu di sana.
Nanti mungkin ada 4 anak lagi ya, biar jadi 10 mahasiswa ya yang di sana. Nanti Bapak Sastra akan kontrol. Nah yang lainnya nanti kita ibadah di sini bersama-sama. Kalian juga mungkin kesaksian lah ya, biar nggak mendadak gitu kan, latihan dulu. Berarti cowok aja, cewek-cewek, karena nanti ada kesaksian perangkatan juga bagi alumni yang sudah ada. Jadi latihan lagu-lagu kan yang cewek sama yang cowok, oke? Nanti tetap pakai baju yang rapi, tertata seperti ini. Kalau di sana nanti anak-anak pakai tikar ya, Bu, gitu. Ada pertanyaan? Oke, nanti kalau ada yang minta tolong, nanya-nanya, toilet di mana, apa di mana, dikasih tahu yang sopan ya, di sana Kak, di sana Bang. Kalau ada yang datang, gitu, oke? Nanti kalau ada yang minta tolong juga bisa bagi-bagi makanan atau bagi-bagi aqua, ya? Oke ya? Oke. Selamat persiapan berkati. Nanti Sebentar. alumni kasih makan nggak? Oh siapa? Alumni payah ya. Kasih makan enak. Harus. Sayang adiknya mereka, sayang adik. Oke ya? Itu alumni semua. Dari permulaan sampai akhir. Salam Pak, terima kasih kebanyakan ya Pak. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu. Ingatkan opung pakai masker itu, opung. Thank you. Opung. Pakai masker. Terima kasih Bapak. Eko. Terima kasih Pak. Ya, makasih semuanya. Udah pakai Bapak. masker opung Pak. Oke, makasih Pak. Iya Pak, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Udah pakai masker.